Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas kasih karunia Allah yang menyertai kita, sehingga kalau kita ada sampai pagi hari ini semua karena anugerah. Kita akan segera memulaikan ibadah ini. Hari saya ajak kita sekalian untuk saat teduh sebentar. Minta Tuhan supaya Tuhan melawat kita hari ini, memberkati ibadah ini. Dalam melalui ibadah hari ini Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Semua kita pulang dengan sukacita. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 138 ayat 1 dan 2. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kesetiaan-Mu. Haleluya. Kita persiapkan pujian, katakan besar anugerah. Anugerah Allah sungguh besar dalam hidup kita. Dia memberikan jaminan baik kehidupan kita, baik kehidupan kekalan untuk kehidupan kita hari ini. Karena itu kita bersyukur. Sekarang kita semua bangkit berdiri. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Lebih lagi dalam hati kami untuk menggerakkan kami memuji, menyembah-Mu pada hari ini. Sebagaimana ku layak berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagimu. Kita ulangi pujian, katakan ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana benar-benar. Inilah pernyataan kami yang lahir dari kesadaran kami bahwa kami ada sampai dengan hari ini semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Yang semakin hari semakin bertambah.
sungguh memuji-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami pada pagi hari ini, umat ketebusan-Mu dalam jemaat-Mu di tempat ini, datang hancurkan sembah bakti, pujian, hormat pagi-Mu. Terimalah kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Karena itu Bapa, kami alaskan dan kami tabiskan, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan dulu. Shalom. Shalom. Kembali saya menyapa. Shalom. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Walaupun cuacanya kurang baik, tapi saya senang karena melihat jemaat Tuhan masih semangat untuk datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Mari kita puji nama Tuhan kita bersorak-sorai karena hanya Dia Allah kita yang hebat, Allah kita yang luar biasa. Kita nyanyikan pujian betapa hebat. Biarlah Tuhan
Saudara siapkan hati kita datang ke hadirat-Nya. Karena hanya Dia yang memiliki kasih yang sungguh besar untuk melindungi kita dan selalu ada untuk kita. Karena Dia sangat menyayangi kita, sehingga Ia rela untuk mati
termasuk sampai dengan hari ini. Kalau kami ada, semua tidak terlepas daripada rancangan-Mu. Karena itu kami memuji. Biar setiap kata dan kalimat yang keluar dari bibir mulut kami merupakan pemahaman dan kesadaran kami tentang sikap-Mu terhadap kami, dan mampukan kami juga untuk bersikap benar dan tepat dalam hidup ini. Terima kasih. Terimalah setiap puji-pujian kami hari ini, dan kesukaan bagi ucapan bibir yang memuliakan Engkau. Ini kami akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami berdoa, Tuhan ajar kami. Roh Kudus, bukakan mata rohani kami, dan mampukan kami untuk menerima firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Karena firman-Mu lah yang menyelamatkan kami, firman-Mu lah yang menguatkan kami, firman-Mu lah yang mampukan kami untuk tegar berdiri sampai dengan hari ini. Pakai dan berarti hamba-Mu, biar dalam segala keterbatasan dan kelemahan, Tuhan pakai menjadi alat dalam tangan-Mu untuk membentangkan kebenaran iman setiap kami, sehingga kami pulang dengan sukacita. Segala kuasa setan, roh iblis yang mencoba untuk mengganggu kami dalam bentuk apapun, isi hati kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah hanya Roh Kudus saja yang kami izinkan untuk bekerja dengan kuasa kepada kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, Tuhan silakan duduk. Sekali lagi shalom. Ya, kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang menaungi kita sampai hari ini. Baik, saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Baru, kitab Injil Lukas pasal 21. Kita akan baca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas pasal 21. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakan, Bapak Ibu silakan mengikuti pada Alkitab masing-masing. Lukas pasal 21 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan berapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, tema kita dalam bulan ini masih tetap sikap dalam menyambut tahun baru 2021, ya, atau sikap dalam menjalani tahun 2021. Sekali lagi bahwa seperti apapun nanti keadaan hidup kita, walaupun kondisinya seperti apapun juga seperti ini,
Tetapi sekali lagi bahwa keadaan kita turut ditentukan bagaimana kita bersikap. Amin. Ya. Jadi sikap kita sangat menentukan. Firman Tuhan membentangkan kebenaran bagi setiap kita. Namun bagaimana sikap kita dalam hal menerimanya dan mengimplementasikan hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, ya, sekali lagi sangat menentukan sikap kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa keadaan beberapa terakhir ini ya semakin membuat banyak orang tidak bergairah dalam menjalani hidup. Pesimis, ya. Yang dipikirkan adalah hal-hal yang buruk, karena itu mendatangkan kegalauan dalam menghadapi serta menjalani hidup. Ya, kita tahu yang kita lewati bahwa belum tampaknya tanda-tanda akan berakhir penyebaran COVID-19 ini. Ya, sudah diwarnai dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Ya, kecelakaan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, tanah longsor di beberapa wilayah tanah air, gempa bumi di Sulawesi Barat, kembali aktifnya beberapa gunung berapi. Ya, dan memang ini merupakan sebuah siklus zaman dari waktu ke waktu. Ya, kita berada pada rentetan jalur gunung berapi yang paling aktif di dunia. Ya, di antara 250 negara sekian, Indonesia yang paling rawan. Ya, dan memang ya kondisi ini ya mau tidak mau kita harus hadapi. Ya, air pasang dan banjir di Sulawesi Utara dan lain-lain sebagainya yang telah menelan banyak korban, entah itu cedera, cacat, kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan tidak sedikit yang meninggal. Ini adalah fakta yang kita hadapi hari ini. Kalau kita memperhatikan beberapa waktu terakhir ini di Jakarta, tempat pemakaman semakin penuh. Di Keranggan untuk COVID sudah tidak lagi, makanya dibuka di daerah ya dibukalah lahan baru untuk tempat. Itu pun juga baru beberapa, sudah banyak sekali, ya. Jadi memang ya tinggi-tingginya hari ini COVID-19 itu mengamuk luar biasa, ya. COVID-19 masih terus mengganas, menyasar semua kalangan dengan tidak pandang bulu. Yang terpapar orang biasa, tokoh masyarakat, orang kaya, orang miskin, tokoh politik. Beberapa bupati, gubernur belum ada, ya. Bupati saya dengar ya sudah banyak. Bahkan pemimpin agama, para dokter yang juga telah banyak yang meninggal. Beberapa waktu yang lalu saya melihat ada sebuah gereja yang merilis berapa puluh pendeta mereka meninggal. Kondisi ini tentunya sangat mencemaskan dan memukul mental banyak orang, sehingga menimbulkan penderitaan. Dan muncul sebuah pertanyaan besar, sebenarnya semuanya ini pertanda apa? Bagus, pertanda apa? Zamannya. Kalau dalam Alkitab tidak ada bahasa kita kiamat, ya. Bayangan kiamat tidak ada dalam Alkitab, ya. Akhir zaman, ya, zaman akhir. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini Tuhan Yesus berbicara tentang ancaman dan penghancuran terhadap sendi-sendi kehidupan manusia. Ya, apa saja itu? Yaitu doktrin, termasuk juga doktrin Kristen. Dalam ayat yang 8 pasal 21 ini dia berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat. Beberapa waktu terakhir ini saya melihat di YouTube itu ada anak kecil, ada perempuan yang nangis-nangis katanya memperoleh penglihatan. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah dekat. Ya, mungkin juga mereka mengalami hal yang seperti itu, tetapi itu bukanlah sebuah standar atau ukuran
ya, yang mengharuskan kita bersikap seperti apa. Sekali lagi Alkitab ya, yang menjadi tuntunan kita yang nomor satu ya. Pernah tim daripada Barnabas atau Rasul Paulus ketika menyampaikan berita ini, lalu ada tukang sihir itu dari belakang mengikuti mereka, dia teriak, percayalah kepada Yesus, mereka adalah pelayan-pelayan Allah yang Maha Tinggi ya. Tapi akhirnya mereka, roh itu diterting ya. Nah, itulah sebabnya ya, sekali lagi Alkitab yang menjadi standar kita. Boleh orang punya pengalaman apapun tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab ya. Dulu pernah terjadi di Keramat itu, mereka lihat penampakan dalam bentuk wajah Yesus di tembok, lalu orang mulai berbondong-bondong di sana, sampai Gilbert Lumondong itu pergi ke sana supaya ya menyuruh orang untuk tidak datang lagi ya. Jadi ya tidak usah percaya, tidak usah terlalu terprovokasi dengan hal yang seperti begitu. Mari kita bersikap biasa-biasa. Dan paling tidak ialah bahwa inilah gejala-gejala yang terjadi di akhir zaman ya. Ancaman penghancuran terhadap stabilitas keamanan global, regional dan nasional ya. Keamanan global itu seluruh dunia, regional kawasan ya, Asia Pasifik ataupun nasional dalam satu negara tertentu ya. Ancaman ya, penghancuran terhadap stabilitas keamanan ya. Jadi ya, negara-negara ya sampai dengan hari ini ya ibarat sekam, api dalam sekam gitu ya. Jadi masing-masing negara mempersiapkan diri. Bahkan konon kabarnya Indonesia akan membeli pesawat tempur jenis apa itu ya. Mengapa? Untuk mempersenjatai diri ya. Ancaman terhadap geologi ya. Ya tadi gempa bumi itu dalam ayat yang ke-11 dinyatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Ancaman ekonomi, ancaman kesehatan. Ya, kita sementara menghadapi ancaman kesehatan dunia ya, dengan penyebaran COVID-19 ini. Ancaman terhadap tata surya juga ya. Ya memang berita-berita seperti ini terus berulang. Dari ayat 11 dikatakan penyakit sampar, kelaparan, akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Itu yang saya sebut dengan ancaman terhadap tata surya ya. Ancaman terhadap iman dan orang-orang percaya dinyatakan dalam ayat yang ke-12. Bahkan dikatakan, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Kita kan belum mengalami ini ya. Ya kita berharap bahwa ya kita tidak mengalami hal yang seperti ini ya. Tapi kalau toh pun terjadi, kita tidak bisa menghindarinya. Disitulah kita akan membuktikan diri kita, apa kita orang benar atau tidak. Apa kita orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus atau tidak. Makanya firman Tuhan juga berkata bahwa berdoalah. Berdoalah. Alkitab menyebut semuanya ini sebagai tanda permulaan dari penderitaan. Karena Yesus menyatakan bahwa semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Belum kesudahannya. Itu baru tanda-tanda ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasih, semua peristiwa yang terjadi di hari-hari ini ya sudah disampaikan oleh Alkitab. Hampir sama dengan apa yang diuraikan dalam bacaan kita tadi. Pertanyaannya ialah, mengapa dan bagaimana kita harus menyikapinya? Ini yang menjadi perenungan kita bersama melalui bacaan kita pada hari ini. Nah, mengapa harus terjadi yang saya sebut dari awal tadi sebagai ancaman sendi-sendi kehidupan? Mengapa? Dan yang kedua adalah bagaimana kita harus menyikapinya. Yang pertama, mengapa semua peristiwa itu harus terjadi? Nah, Bapak Ibu dan Saudara,
Kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi, bahwa sebelum ayat yang ke-7 ada sebuah penjelasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ada dialog antara murid-murid Yesus dan juga Tuhan Yesus. Kita lihat ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, ayat yang ke-6, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ini bicara tentang penghancuran bangunan bait Allah di Yerusalem. Bangunan bait Allah adalah tempat di mana umat Allah, bangsa Yahudi beribadah kepada Allah. Tapi kenapa Yesus menubuatkan tentang penghancuran bait Allah? Ya memang pada akhirnya nanti salah satu kaisar yang disebut dengan Kaisar Titus menghancurkan bait Allah itu. Orang Yahudi sedih menderita oleh karena hancurnya bait Allah. Tetapi ketika bait Allah hancur, orang Kristen senang. Ya. Kenapa? Karena orang Kristen mengingat akan nubuatan Yesus. Ya. Nah, mengapa bangunan bait Allah ini dihancurkan? Agama Yahudi menjadi sikap superioritas atau kebanggaan umat Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Ya, itulah sebabnya umat Yahudi itu menempatkan diri menjadi sebuah ras yang tinggi dari ras-ras yang lain. Ya. Kalau di Eropa itu ada satu ras yang disebut ras Aryan, ya. Jadi mereka menempatkan diri menjadi sebuah kebanggaan, dan agama Yahudi merupakan kebanggaan yang luar biasa bagi mereka. Bahkan kebanggaan itu melebihi kebanggaan mereka terhadap Allah. Itulah sebabnya kenapa Yesus di dalam pelayanannya ketika menghadapi orang-orang Yahudi selalu mengecam orang Yahudi. Karena kebanggaan mereka itu, kebanggaan mereka terhadap agama mereka melebihi kebanggaan mereka terhadap Allah. Nah, itulah sebabnya ini juga kadang-kadang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, ya. Jadi agama itu ditempatkan di titik, ya, seolah-olah agama tanpa Allah, agama tanpa Tuhan. Nah, ini yang terjadi, menjadi sebuah kesombongan yang luar biasa. Selain daripada itu, bangunan bait Allah juga menjadi sebuah kebanggaan yang merupakan hasil prestasi karya manusia yang dibanggakan lebih daripada Allah, yang seharusnya itu hanya merupakan sebuah fasilitas yang dipakai untuk memuji dan menyembah Allah, tetapi justru sebaliknya, terbalik. Dan itulah sebabnya Yesus memiliki persepsi yang berbeda dengan manusia. Bangunan Allah secara fisik telah mengambil alih tempat Allah yang maha tinggi yang seharusnya ada dalam batin manusia. Nah, itulah sebabnya sejarah menyatakan ketika Kaisar Titus, bahkan sebelum Kaisar Titus, karena bait Allah yang dibangun oleh Salomo pertama dihancurkan beberapa kali. Bangsa Yahudi berusaha untuk mempertahankan bait Allah ini, dan ketika bait Allah ini dibakar, dan orang-orang Yahudi yang mati pada saat itu, mereka berusaha untuk menghadapkan wajahnya. Ketika menghembuskan nafas terakhir, mereka berusaha untuk menghadapkan wajahnya ke bait Allah. Ya. Begitu berartinya bangunan bait Allah ini kepada mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sekali lagi, bait Allah juga, ya, menjadi kebanggaan yang merupakan hasil karya manusia. Karena ya, waktu itu tidak ada satu bangunan yang lebih megah daripada bait Allah. Kemungkinan gitu Pak Yamannya, megah. Jadi itu menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah kesombongan. Dan Yesus berkata, kamu tidak akan melihat ini lagi, ya,
Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan sejarah mencatat bahwa pada waktu bait Allah itu diruntuhkan, batu-batu itu dicongkel. Nah, rupanya mereka mencari emas karena bait Allah itu dibangun dilapisi dengan emas, sehingga tidak ada satu batu pun juga yang berada pada batu di atas batu yang lain, rata dengan tanah. Apa yang menjadi kebanggaan dan kesombongan manusia dihancurkan oleh Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bangunan bait Allah yang megah yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai persembahan adalah merupakan simbol prestasi manusia yang dianggap dibanggakan manusia pada saat itu lebih daripada Allah itu sendiri. Dan sikap ini menjadi gambaran pada sikap manusia modern. Ya. Nah, apa kaitannya di hari ini? Ya. Hari ini manusia mencapai dalam perjalanan peradaban sejarah manusia, teknologi yang paling mutakhir dan paling puncak dalam sebuah fase sejarah, saya rasa bahwa puncaknya berada pada hari ini. Bapak Ibu setuju? Sejak zaman Renaissance, revolusi industri pertama di Inggris, ya, puncaknya adalah hari ini. Hari ini dikatakan kita masuk pada era industri 4.0 ya. Ya, 4.0. Ya. Jadi puncak perjalanan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hari ini. Dan itulah sebabnya manusia bangga dengan hasil prestasinya. Semua menggunakan teknologi. Dunia kesehatan menggunakan teknologi. Dunia penerbangan menggunakan teknologi. Dunia apapun juga. Ekonomi menggunakan semua teknologi. Apakah teknologi salah? Teknologi adalah merupakan anugerah Allah yang sebenarnya memudahkan manusia untuk mencapai tujuannya dan menopang hidupnya sebagai sebuah fasilitas untuk dapat memberi kemaslahatan. Tetapi yang menjadi masalah sikap manusia terhadap teknologi. Nah, itulah sebabnya konon kabarnya di perguruan tinggi atau universitas di Eropa, ibarat orang lagi tidak peduli dengan masalah agama. Ya. Yang mereka banggakan adalah teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan inilah yang tidak sejalan dengan rancangan Tuhan. Dan saya rasa bahwa dengan kondisi seperti ini, hari-hari ini kita alami, Tuhan izinkan untuk membuka mata dunia bahwa apapun prestasi yang dicapai oleh manusia tidak bisa menggantikan otoritas dan kedaulatan Allah dalam hidup manusia. Amin. Katakan teknologi dalam bidang kesehatan, ya. Kadang-kadang dokter periksa kita juga bingung ya untuk menentukan sakit apa. Dia kan seolah-olah hanya menduga-duga ya. Teman saya yang baru-baru suaminya berkhotbah di sini, yang Ibu Maria Mambo itu, jadi kan waktu itu dia diobati di rumah sakit kanker Darmais ya. Bisa diobati dengan satu sistem, nanti 2 tahun kemudian baru dokter bilang rupanya cara pengobatan seperti ini tidak cocok ya. Sudah 2 tahun baru dokter katakan tidak cocok, kita ubah dengan cara pengobatan yang lain. Kemo ya. Jadi dari kalimat dokter ini apa yang kita bisa tangkap? Bahwa walaupun ada teknologi di dalam dunia medis, tapi teknologi bukanlah segalanya. Amin. Karena itu, baik perkembangan agama, ekonomi, teknologi, apapun akan dipuncakkan untuk menyadarkan manusia bahwa semua prestasi yang dicapai manusia tidak ada apa-apa. Karena itu manusia harus kembali kepada penciptanya. Sama seperti menghancurkan menara Babel ya. Nah, itulah sebabnya ini yang perlu kita pahami
Dan penghancuran ini, ancaman penghancuran ini juga kita termasuk korban di dalamnya. Namun bagaimana kita harus menyikapinya? Di dalam ayat yang ke-8 dalam bacaan kita tadi, firman Tuhan berkata, waspadalah. Ya, ini juga termasuk ancaman daripada iman kita, doktrin kita, pengajaran kita. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kata waspada bagian ini berkaitan dengan sikap memberi perhatian khusus agar tetap sadar, ya, menjaga diri atau mawas diri, bahkan menghindar dari sesuatu dan berjaga-jaga agar tidak terbawa dengan situasi dan keadaan. Kalau kita memiliki sebuah pemahaman tentang ajaran Kristus, pertahankan itu. Ya. Kalau ada berita-berita yang mencoba untuk menyelewengkan kita, mari kita tetap tenang. Waspada. Waspada adalah merupakan sikap bijaksana dalam antisipasi sikap dan tindakan kita dan juga situasi yang sementara kita hadapi. Ya, berdoa, baca firman, dan ya tetap teguh di dalam iman. Yang kedua, tetaplah menjadi saksi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, memang ini kaitannya dengan ancaman terhadap iman kita, ya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ini dialami oleh jemaat mula-mula, ya, jemaat mula-mula. Tapi dalam proses perjalanan sejarah terus berulang, ya. Dan kita berada pada jalur yang mudah-mudahan berada pada jalur yang kita tidak melalui ini. Ya. Tetapi ya perubahan politik, ya siapa tahu, ya. Saya rasa di beberapa tahun terakhir, orang-orang Kristen yang ada di Suriah, orang-orang Kristen yang ada di Irak tidak pernah menyangka bahwa akan muncul sebuah kelompok keagamaan yang ekstrim yang namanya ISIS itu, ya, yang menyerang orang sementara beribadah, yang mencari di mana ada orang Kristen dan lain-lain sebagainya, yang mencari di mana ada orang yang tidak sepaham dan tidak seagama dengan mereka. Mereka digorong, dipancung kepala mereka. Ngeri kan? Tapi dalam keadaan seperti itu pun juga firman Tuhan berkata, ya, kita tetap teguh. Bahkan ia katakan, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi, ya. Walaupun kita dicelah, kita dianiaya, kita diintimidasi. Bapak Ibu dan Saudara, hakikat kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus, sebagai saksi Kristus tidak boleh berubah oleh karena keadaan sulit apapun. Kesaksian hidup kita harus tetap terpelihara dalam segala sikap hidup kita. Kadang-kadang ketika dalam situasi sulit untuk mempertahankan diri sebagai saksi Kristus. Ketika kita terintimidasi, ketika kita menderita, ya, persoalannya ialah kita tidak mampu untuk mengendalikan sikap kita, emosi kita, mentalitas kita. Lalu kita bisa bersikap biasa. Memang ini tidak gampang, tapi ini merupakan sebuah proses pertumbuhan rohani. Perlu pemahaman, perlu pelatihan. Bahkan dalam keadaan, jangankan dalam situasi sulit seperti itu, keadaan biasa kita dengar kata yang tidak enak di telinga saja kita sudah mencap-mencap, kita marah dan lain-lain sebagainya. Kalau kita bersikap seperti itu, maka kita kehilangan kualitas diri sebagai saksi Kristus. Amin. Ya. Mau seperti apapun keadaannya ini, kita telah dipanggil tidak hanya untuk memperoleh jaminan keselamatan, tetapi juga kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Karena itu, mari kita pahami dan biasakan diri, sehingga sikap tutur kata kita, reaksi kita terhadap sesuatu yang kurang baik, kita tetap jaga, dan kita tetap menjadi saksi Kristus yang memperlihatkan sikap Kristus dalam hidup kita, dalam situasi dan keadaan apapun juga.
Kadang-kadang ketika kita merasa diri benar dan orang lain memfitnah kita, mencerca kita, mengancam kita, justru kebenaran itu kita pakai untuk bersikap arogan. Tapi firman Tuhan katakan, tetaplah menjadi saksi dalam keadaan apapun. Jangan mentang-mentang menderita, jangan mentang-mentang sulit, lalu kondisi itu kita pakai untuk bertindak, berucap, bersikap sembarangan. Tetaplah menjadi saksi. Bisa bilang di samping kiri kanan, Bapak tetaplah menjadi saksi. Yang berikutnya, milikilah ketetapan hati atau yang saya sebut dengan ketenangan batin. Dalam ayat yang ke-15, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawan. Ini berada dalam situasi di mana kita didakwa, kita diserang, ya. Sekali lagi ya, kita masih bersyukur bahwa walaupun memang ada daerah-daerah tertentu di Indonesia di mana orang Kristen mendapatkan tekanan yang luar biasa, tidak boleh beribadah, tidak boleh seperti ini. Ya, bahkan 1-2 hari ini kita mendengarkan ada satu daerah di Indonesia di mana anak-anak kita yang bersekolah itu, anak Kristen itu dipaksa untuk pakai. Nah, ya, jadi 1-2 hari ini berita itu masih terus, ya. Ya, rupanya ada berapa juga. Nah, kalau memang di Indonesia jilbab itu ketika orang pakai jilbab, ya orang langsung mengartikan itu sebagai identitas agama, ya. Nah, tapi ya sebenarnya itu adalah bagian budaya daripada Timur Tengah, ya. Nah, cuma memang ya kondisi seperti itu yang kita hadapi, ya. Ketetapan hati berkaitan dengan sikap ketenangan batin dan tetap menjalani hidup dan tugas-tugas seperti biasanya ketika dalam situasi tenang, karena Yesus akan menyertai dan menolong tepat pada waktunya. Saya memberikan gambaran atau ada yang memberikan gambaran tentang ketenangan batin ini bagaikan seekor burung apa di laut itu yang biasa makan ikan, ya. Dia tangkap di laut, lalu dia mendarat di pantai itu, di batu karang, dan sementara ombak di laut itu menghempas dan angin sangat kencang, tapi burung itu tidak terpengaruh oleh kencangnya tiupan angin, hempasan air, ya, yang menerpanya, tapi dia hanya tenang mematuk makanan itu, tidak peduli apa yang terjadi di sekitarnya, memiliki ketenangan batin yang luar biasa. Nah, inilah gambaran kita. Walaupun situasi keadaan begitu luar biasa, tetapi kita tetap tenang, tidak cemas, dan kita butuh ini dalam keadaan seperti ini. Amin. Sehingga kita kerja tetap maksimal, tidur tetap nyaman, ya, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir, bagaimana kita harus bersikap? Dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang 10 berkata, tetapi ayat 17, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Tetap yakin dan percaya akan janji Tuhan, bahwa walaupun situasinya membahayakan, firman Tuhan menyatakan, kalau belum waktunya, tidak sehelai pun dari rambut di kepalamu akan hilang. Ini pernyataan Yesus. Tapi kalau memang sudah waktunya, mau seperti apapun upaya kita tidak akan berhasil. Tetapi sebaliknya, jika belum waktunya Tuhan katakan tidak sehelai dari rambut kepalamu akan hilang. Amin. Dan bahkan ayat yang ke-10, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, keluarga, harta benda, dan juga teristimewa, iman Tuhan kita, keyakinan kita akan terpelihara sampai pada akhirnya. Karena itu Bapak Ibu,
Seperti apapun situasi yang kita hadapi hari ini, tetaplah bersikap benar. Jadikan firman Allah menjadi patokan dalam hidup kita, dan percaya janji Tuhan. Sekali lagi, kita hidup bukan karena fakta, walaupun memang kita hidup di dalam fakta. Firman Tuhan katakan kita hidup oleh karena iman, percaya kepada janji Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini memberkati kita sekalian. Musik ke depan. Kita akan pujian katakan berliku-liku kehidupan ini. Sepanjang jalan kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, baik, masih aja kita sekalian untuk maju diri. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti pada pagi hari, yang tidak dapat berkata dapat bersedia. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa kita lagi puji.
tenaga, bahkan nyawa, dan terus masih sementara terjadi. Dan kondisi seperti ini menimbulkan kepanikan dan kecemasan di antara manusia, juga termasuk kami. Tapi hari ini Tuhan telah berfirman kepada kami. Ini adalah merupakan bagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Karena itu kami harus sadar, mampukan kami untuk bersikap benar dan tepat. Biarlah kami tetap waspada, kami tetap kuat, bahkan kami tetap berpegang kepada janji firman. Janjimu adalah ya dan amin. Engkau belum pernah ingkar janji ya Tuhan. Karena itu mampukan kami untuk terus berdiri tegak di atas janji firman. Mampukan kami untuk hidup dalam firman, meteraikan firman pada hari ini, dan biarlah menjadi pegangan kami sehingga kami tidak lemah, tidak goyah, apalagi hanyut dengan kondisi ini. Berkatilah semua umat-Mu dalam jemaat-Mu ini, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Selamatkan kami ya Tuhan, karena kami adalah anak-anak. Kami percaya perlindungan sempurna ada. Terpujilah nama Bapa, kita doa syukur kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa tanpa berseru. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Sekarang kita akan memberikan persembahan sulung dan juga persembahan Natal. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat. Lukas pasal 6 ayat yang ke-38 mengatakan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya minta Bapak Radiman untuk membawakan kantong persembahan dan juga memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan menyertamu untuk kami sehingga kami masih ada di tempat ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau suci kuduskanlah hati kami Tuhan, biarkanlah ya Bapa kami bisa memberi dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, sehingga persembahan kami ini membawa sukacita Tuhan bagi nama-Mu di bumi maupun di surga. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa, ya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita nyanyikan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Betapa baiknya Tuhan.
Baik, mari saja kita sekalian untuk berdiri. Kita angkat pujian nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Ayat yang pertama saja. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Melindungi kami dan mampukan kami untuk berpegang pada janji firman-Mu. Jangan biarkan kami goyah, jangan biarkan kami galau dengan kondisi ini, dan biar kami terus memandang kepada-Mu, sumber pertolongan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk berlangsungnya ibadah kami hari ini. Tuhan sudah menyertai dari awal pertengahan hingga menjelang selesainya. Iman kami, segala pujian penyembahan kami, persembahan kami, Tuhan terima menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan kami percaya bahwa melalui ibadah hari ini Tuhan memberkati kami. Dan berkat-berkat rohani dengan semangat sukacita, gairah baru, kekuatan baru dari Tuhan, biar kami tetap mampu menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk semua hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Catherine sudah memimpin kami dalam puji-pujian, Chris yang mendukung dalam vokal, juga Kodi, demikian pun juga hamba-Mu Pak Anton, Pak Yaman, Pak Cesar, Ibu Sarah, demikian pun juga dengan Jen, hamba-Mu Pak Radiman. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba yang telah melayani hari ini, dan kami percaya janji firman bahwa segala hal yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan seluruh umat-Mu yang hadir pada hari ini, Tuhan sudah memberkati. Kami terus berdoa untuk kehidupan pertumbuhan rohani daripada seluruh jemaat-Mu. Biarlah pengenalan kami akan Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah. Cinta kasih kami kepada-Mu, dan pertumbuhan itu dapat kami buktikan dalam sikap hidup kami, baik terhadap Tuhan, terhadap sesama, terhadap situasi lingkungan di mana kami hadapi setiap hari. Biarlah hidup kami terus menjadi saksi Kristus. Bapa di sorga, kami bersyukur juga untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Tuhan memberkati. Demikian pun juga usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan memberkati apapun yang mereka usahakan di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini. Tapi kami percaya janji Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan memberkati pekerjaan setiap orang yang hidup takut akan Tuhan.
Kami mau berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami terus mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka berhasil naik kelas, lulus, selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyiapkan pekerjaan yang sesuai. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami gangguan kesehatan, lemah tubuh, sakit. Mari Tuhan Engkau jamah sembuhkan mereka Bapa. Kami terus berdoa untuk Pak Ibau yang ada di Samarinda. Berdoa untuk Ibu Asyu dalam kelemahan. Mari Tuhan Engkau tolong pemulihan, kesembuhan daripada Ibu Rita. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong. Demikian pun juga dengan Bapak Ibu yang lain yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka. Mari Tuhan Engkau lawat, hibur, teguhkan mereka. Pak Ismail, mari Tuhan Engkau tolong. Dan biarlah memperoleh lawatan, penghiburan, pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, para pemuda kami yang sudah saatnya untuk menikah. Mari Tuhan Engkau siapkan teman hidup yang seiman sepadan, yang akan jalani hidup bersama untuk melayani Tuhan, berkarya di tengah-tengah kehidupan ini. Kami percaya janji Tuhan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk pernikahan hamba-Mu Pak Yaman pada hari Sabtu nanti. Ya Tuhan Engkau tolong semua persiapan-persiapan, baik acara pemberkatan, demikian pun juga Tuhan untuk resepsi. Kami berdoa untuk kedua pengantin, gabungan kesehatan, kekuatan, juga keluarga kedua belah pihak, bahkan juga para undangan. Mari Tuhan Engkau tolong. Kami berdoa untuk situasi keamanan, juga cuaca. Tuhan Engkau tolong sehingga semua proses dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di luar kota hari ini, dimanapun mereka berada. Kami mohon penyertaan, perlindungan Tuhan, baik keluar masuk rumah. Tuhan Engkau menjaga, memelihara, dan biarlah kami terus hidup membangun hubungan dengan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kebutuhan pelayanan. Tuhan Engkau Allah yang mencukupi semuanya. Demikian pun juga kami mau berdoa Tuhan untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus, Engkau berkati gereja-gereja ini supaya menjadi sarana untuk dapat menangkan banyak jiwa. Kerjasama dengan semua gereja-gereja yang lain, pimpinan-pimpinan gereja. Tuhan Engkau berkati penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, di desa sampai ke pedalaman. Kiranya banyak orang dapat dimenangkan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Terus Engkau berkati presiden, wakil presiden, demikian juga jajaran pemerintahan, baik itu daerah tingkat 1, tingkat 2, kecamatan, kelurahan, RW, RT. Engkau tolong berkati mereka Bapak, supaya kepemimpinan mereka mendatangkan perbaikan dan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia, khususnya dalam menghadapi COVID-19 dan juga memunculkan krisis-krisis yang lain. Kami berdoa, mampukan pemerintah kami untuk bahu-membahu mengantisipasi dan memberikan keadaan ini. Tuhan, pakai mereka untuk menjadi alat dalam tangan untuk menolong bangsa ini. Ya Bapa di surga, kami bersyukur juga untuk penyertaan bagi anak-anak kami, di mana Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Dios, tanggal 18 kemarin Tuhan sudah tolong bertambah 1 tahun lagi. Iren, Tuhan juga memberkati pada tanggal 20, dan anak kami Mosel. Tuhan memberkati anak-anak ini. Berkati keluarga Pak Dharma, berkati keluarga Pak Agus, berkati keluarga Pak Anton. Biarlah mereka menjadi keluarga yang saleh, yang sungguh hidup takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dan ketiga anak kami ini, Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Mengucap syukur juga untuk berkat materi keuangan, dan hari ini jemaat telah memberi persembahan mereka, baik persembahan kolektif, persembahan khusus, persembahan persepuluhan. Engkau melihat, biarlah semuanya ini hal merupakan perwujudan iman kami, rasa takut hormat kami kepada Tuhan, bahkan sebagai tanda ucapan syukur kami. Engkau balas berlipat kali ganda sebagaimana janji firman-Mu, dan pakai benda mati ini untuk dapat menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berhubungan atau bahkan jadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung kami turut menyampaikan kepada Bapa di surga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan, karena kami buat semuanya ini hanya satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menyebut saleh-saleh. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, bersatu dulu. Ibadah kita sudah selesai, Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain waktu yang akan datang.